Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak solih dan solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi dengan Ustazah Nurul di tematik muatan bahasa Indonesia. Oke, alhamdulillah. Pagi ini kita akan belajar tentang kelanjutan materi yang sudah pernah kita pelajari bersama-sama. Masih ingat tentang kosakata? Ya, kosakata tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kemudian yang kedua, kita juga sudah belajar tentang kalimat efektif, kata baku. Kemudian apa lagi? Betul, yang kemarin kita belajar tentang ide pokok. Semua itu kita butuhkan untuk membuat apa ya Ustazah? Membuat banyak hal. Dan ini adalah salah satu inti dari pembelajaran kita selama beberapa hari kemarin. Yuk, hari ini kita akan belajar tentang cara membuat laporan. Laporan apa Ustazah? Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. Kita berdoa dengan khusyuk agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Sekarang kita langsung lanjut saja ke materi hari ini. Hari ini kita akan membuat laporan hasil pengamatan. Jadi apa saja ya Ustazah yang akan kita lakukan untuk membuat laporan? Kita akan pelajari berikut ini. Yang pertama, kita harus tahu dulu laporan itu apa ya? Laporan itu tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan atau penelitian. Nah, laporan ini bisa disajikan dalam bentuk tulisan atau susunan tertentu. Contohnya seperti apa Ustazah? Nah, ini yang paling sederhana. Kita sering lihat ya, karena kita setiap semester ambil namanya laporan hasil belajar peserta didik atau rapot. Nah, ini juga salah satu contoh laporan loh, anak solih dan solihah. Kemudian yang akan kita buat seperti ini contohnya, laporan hasil pengamatan. Nah, di sini kebetulan ada pengamatan hewan di Taman Safari. Kemudian nanti kita juga akan belajar tentang laporan hasil wawancara. Seperti apa ya Ustazah? Nanti kita akan belajari di materi berikutnya. Kemudian kalau kalian nanti sudah kelas 6, kalian akan membuat sebuah hasil karya dan kalian akan membuat laporannya. Bisa dinamakan dengan laporan hasil unjuk karya. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat laporan hasil pengamatan yang sangat sederhana, yaitu dari gambar yang ada atau gambar yang disediakan. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana ciri-ciri laporan itu. Jadi, laporan itu adalah informasi yang ditulis berdasarkan fakta. Fakta itu adalah kebenaran ya, anak solih dan solihah. Jadi, kita tidak boleh mengarang sebuah informasi yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya. Kemudian yang kedua, data yang ditulis harus lengkap. Data itu adalah informasi-informasi penting yang kita peroleh saat melakukan pengamatan atau penelitian. Ditulis secara lengkap. Lanjut, caranya membuat seperti apa Ustazah? Yang pertama, kita amati dengan seksama. Seksama itu maksudnya benar-benar diamati, teliti. Kemudian kita tentukan tujuan dan waktu pembuatan laporan. Jika misalnya kita membuat laporan gambar, tentukan tujuan dan waktu ini tidak perlu disampaikan, tidak apa-apa. Yang penting kita mengetahui tujuan kita membuat laporan itu adalah untuk mengamati sebuah gambar. Nanti tujuan dan waktu harus ditulis ketika kita membuat laporan wawancara, laporan hasil unjuk karya, dan lain-lain. Dan yang hari ini kita pelajari, kita belum menggunakan tujuan dan waktu ya, anak solih dan solihah. Lanjut, berikutnya kita catat hasil pengamatan kita. Dan yang terakhir, kita buat laporannya dengan kalimat yang efektif dan kosakata yang baku.
Nah, masih ingatkah kalian dengan kalimat efektif di pembelajaran bahasa Indonesia hari pertama? Oke, Ustazah ingatkan sekali lagi, nanti yang masih bingung bisa dilihat lagi ya. Bisa dilihat lagi PowerPoint yang sudah Ustazah share. Yang pertama, kalimat efektif adalah kalimat yang harus mudah dipahami oleh orang lain, kemudian singkat dan tidak mengulang makna. Dan minimal mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Nah, diingat-ingat ya. Nanti kalau kalian masih bingung, silakan dibuka lagi materinya. Kemudian kosakata baku juga masih ingat? Betul sekali, kosakata baku adalah kosakata yang sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ustazah sudah pernah menjelaskan, Kamus Besar Bahasa Indonesia ini ada yang bentuknya buku kamus tebal ya. Ada yang sekarang kalian bisa akses di rumah dengan menggunakan Google. Kalian ketik aja KBBI, nanti akan muncul seperti ini. Nah, nanti kalian tinggal mengeklik KBBI ini dan kalian tinggal menuliskan kata yang ingin kalian ketahui. Nah, kata yang ingin kalian ketahui, kalian tulis di sini, nanti akan muncul kosakata yang bagus seperti apa, kemudian artinya seperti apa. Jangan lupa ketika menulis sebuah laporan, kita harus memperhatikan huruf kapital dan tanda titik. Huruf kapital digunakan untuk awal nama orang, kemudian di awal kalimat. Dan jangan lupa setiap akhir kalimat kita akhiri dengan tanda titik ya, anak solih dan solihah. Nanti kita akan belajar lagi bagaimana penggunaan huruf kapital di lain materi. Oke, sekarang kita langsung aja berlatih bagaimana cara membuat laporan pengamatan. Nah, anak solih dan solihah, di sini Ustazah punya sebuah gambar. Ada yang bisa memberitahu Ustazah? Yup, betul sekali. Ini adalah gambar daur hidup kupu-kupu. Nah, setelah kita amati gambar tersebut, kita lihat di sini ada anak panah dan anak panah ini menunjukkan siklus dari kehidupan kupu-kupu. Nah, jika yang diberikan adalah gambar seperti ini, kalian amati satu persatu setiap langkahnya. Kemudian, kalau kalian bingung, kalian bisa membuka buku atau sumber bacaan untuk mendapatkan tambahan informasi. Intinya, jangan menggunakan informasi sesuai karangan kalian ya. Maksudnya seperti ini. Di sini kita lihat bahwa ulat itu makan daun. Tapi karena kalian mengamatinya tidak seksama atau tidak teliti, kalian tulis aja kalau ulat itu makannya bukan daun, ulat itu makannya makan semut Ustazah. Nah, nanti kalian tulis hasil pengamatan kalian bahwa ulat makan semut. Nah, itu tidak boleh, informasinya tidak berdasarkan fakta. Jadi, jika kalian melakukan pengamatan sebuah gambar dan kalian bingung, kalian bisa mencari buku atau sumber bacaan tambahan agar informasi yang kalian peroleh adalah informasi yang berdasarkan fakta. Sampai di sini, paham maksud Ustazah? Nah, setelah kalian tadi mencatat poin-poin penting yang ada dari gambar tersebut, kemudian kalian rangkai menjadi sebuah laporan, menjadi sebuah teks ya. Nah, di sini Ustazah membuat teksnya sangat sederhana. Jadi, contohnya seperti ini. Gambar di atas menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidupnya masing-masing. Nah, dari gambar ini akhirnya muncullah sebuah laporan ini. Waktu Ustazah membuat laporan ini, Ustazah juga agak kesulitan. Jadi Ustazah mencari informasi di buku untuk mendapat tambahan informasi berdasarkan fakta. Boleh kalian menggunakan cara tersebut jika yang kalian amati adalah sebuah gambar dan kalian bingung. Oke, nah ini Ustazah rangkaikan dengan materi yang kita pelajari pekan kemarin, yaitu ide pokok. Nah, ide pokok dari
Teks ini adalah, yup, betul sekali. Di kalimat pertama, gambar di atas menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Dan kalimat yang lainnya adalah kalimat pendukung atau kalimat penjelas tentang daur hidup kupu-kupu. Jadi dengan kalian kemarin belajar ide pokok, insya Allah kalian akan lebih mudah membuat laporan. Kalian buat kalimat utamanya terlebih dahulu, kalian buat ide pokoknya terlebih dahulu, apa yang akan disampaikan atau apa yang akan kalian laporkan dari sebuah gambar. Nanti kalian buat kalimat penjelasnya seperti apa. Insya Allah dengan cara itu kalian akan membuat laporan dengan cara yang lebih mudah. Nah, sekarang tantangan untuk kalian di rumah. Silakan dibuka buku modul pelajar halaman 18 ya. Kalian perhatikan di situ ada gambar pertumbuhan kata. Nah, kalian buat laporan hasil pengamatan dari gambar yang Ustazah sudah berikan di situ. Kalian buat laporan dengan bahasa kalian sendiri. Jangan lupa gunakan kalimat yang efektif dan kosakata yang baku. Kemudian gunakan huruf kapital dan tanda baca yang tepat ya. Jangan lupa di awal kalimat menggunakan huruf besar, nama orang menggunakan huruf besar, dan akhiri kalimat kalian dengan tanda betul, dengan tanda titik. Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Ada yang tahu dan bisa menyebutkan apa yang kita pelajari hari ini? Betul, kita hari ini belajar membuat laporan hasil pengamatan. Apa saja ciri-ciri laporan? Betul, ciri-ciri laporan 1, informasi yang diberikan berdasarkan fakta. Oke, itu yang paling penting ya. Kemudian kita buat laporan kita dengan Yup, betul sekali. Kita buat laporan kita dengan kalimat yang efektif, dengan menggunakan kosakata yang baku, dan jangan lupa menggunakan tanda baca yang benar. Ya, anak soleh dan solihah. Sampai di sini dulu materi dari Ustazah hari ini. Jangan lupa kalian selesaikan tantangan dari Ustazah. Ustazah ingin lihat apakah kalian sudah bisa membuat sebuah laporan yang sederhana tentang pertumbuhan kata. Kalau bingung, silahkan kalian buka di buku tema 1. Di situ juga ada beberapa penjelasan tentang pertumbuhan kata. Sampai di sini dulu Ustazah akhiri. Kita baca doa penutup majelis dan surat Al-Asr bersama-sama. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. Doaan Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa anak soleh dan solihah di pertemuan berikutnya. Sudah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.